Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalatus Syarifah akan menjelaskan bab mengenai Maki dan Madani. Maki secara bahasa yakni Mekah, sedangkan Madani secara bahasa yakni Madinah. Namun, secara istilah ada 3 pengertian menurut para ulama. Yang pertama, yakni Maki adalah ayat atau surat yang diturunkan di Mekah walaupun turunnya itu setelah hijrah. Daerah-daerah yang masih dalam kota Mekah yakni Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan di Madinah dan kawasan yang masih dalam kota Madinah yakni kawasan Badar dan kawasan Uhud. Pengertian yang kedua yakni Maki adalah ayat atau surat yang ditujukan pada penduduk Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat atau surat yang ditujukan pada penduduk Madinah. Pada awal-awal ayat atau permulaan ayat, bila diturunkan di Makkiyah diawali dengan kata Ya ayyuhan nasu. Sedangkan pada ayat yang diturunkan pada kota Madaniyah diawali dengan kata Ya ayyuhalladzi. Pengertian yang ketiga yakni Maki adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun ayat atau surat tersebut diturunkan di kota Mekah. Dan yang sedangkan Madani adalah sesuatu atau surat atau ayat yang diturunkan di Madinah dan itu setelah hijrah. Dapat disimpulkan dari 3 pengertian tersebut, yakni ditinjau dari segi tempat turunnya Al-Quran, objek yang dituju, dan waktu turunnya Al-Quran. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ayat atau surat tersebut termasuk dalam Maki atau Madani? Saya mempunyai 2 cara. Yang pertama yakni Simai Nakli. Simai Nakli adalah berdasarkan pada riwayat yang sahih daripada sahabat yang hidup dan mengetahui bagaimana, di mana, dan apa peristiwa yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran tersebut. Yang kedua yakni Qiyas Ijtihadi. Qiyas Ijtihadi yakni didasarkan pada ciri-ciri Maki dan Madani. Contohnya pada surat Maki terdapat sifat-sifat Madani atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan ayat tersebut ayat Madani. Sedangkan bila dalam surat Madani terdapat sifat atau mengandung ayat-ayat Madani, maka terdapat sifat atau ciri-ciri dari Maki, maka dimasukkan dalam Maki. Klasifikasi Maki dan Madani ada 7. Yang pertama yakni surah Madaniyah. Dalam surah Madaniyah terdapat 20 surah yang paling mendekati, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Yang kedua yakni surat-surat Makkiyah. Pada surah Makkiyah terdapat 82 surah yang paling mendekati, yakni surah-surah itu yang tidak termasuk dalam surat-surah Madaniyah dan surat-surah yang diperselisihkan. Yang ketiga yakni surah-surah yang diperselisihkan. Surah-surah yang diperselisihkan terdapat 12 surat yang paling mendekati. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ar-Ra'd, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat As-Saff, yang kelima At-Taghabun, yang keenam Al-Mutaffifin, yang ketujuh Al-Qadar, yang kedelapan Al-Bayyinah, yang kesembilan Al-Zalzalah, yang ke-10 Al-Ikhlas, yang ke-11 Al-Falaq, yang ke-12 An-Nas. Yang keempat yakni ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Kenapa dikatakan ayat Makkiyah?
karena kriterianya termasuk dalam surat Madaniyah, tetapi banyak ulama yang mengatakan bahwa surat tersebut masuk dalam surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Contohnya pada surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khabirul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuh dan mengusirmu. Mereka membuat makar tetapi Allah menggagalkan makar tersebut, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Mengenai ayat tersebut, Muqatil mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan di Mekah karena berkenaan dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrik di Darun Nadwah ketika mereka merencanakan tipu daya terhadap Rasulullah sebelum hijrah. Kriteria yang kelima yakni ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Contohnya seperti perkataan Ibnu Abbas bahwa surat Al-An'am turun sekaligus di Mekah, sehingga Makkiyah kecuali ayat 151 sampai 152 dan surah Al-Hajj pada kecuali ayat 19 sampai 21 karena ayat tersebut diturunkan di Madinah. Yang keenam yakni ayat yang diturunkan di Mekah sedangkan hukumnya Madaniyah. Ayat tersebut diturunkan di Mekah dan termasuk Madaniyah karena diturunkan sesudah hijrah. Contoh ayatnya pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Klasifikasi yang ketujuh yakni ayat yang diturunkan di Madinah sedangkan hukumnya Makkiyah. Ayat tersebut diturunkan di kota Madinah namun ditujukan kepada orang-orang musyrik penduduk Mekah. Contohnya pada surat Al-Mumtahah dan permulaan surat Al-Bara'ah atau At-Taubah yang diturunkan di Madinah namun ditujukan pada orang-orang musyrik Mekah. Perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Ketentuan Makkiyah dan ciri khasnya yang pertama dalam Makkiyah yakni setiap surat mengandung ayat sajadah. Yang kedua, setiap surat di dalamnya terdapat lafaz kalla dan yang disebutkan yakni 33 kali dalam 15 surat. Yang ketiga, setiap surat terdapat seruan ya ayyuhan nasu kecuali surat Al-Hajj ayat 77. Yang keempat, setiap surat terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surah yang terdapat kisah-kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surah dimulai dengan huruf tahajji atau huruf hijaiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan dari segi ciri utama dan gaya bahasa yaitu yang pertama,
ajakan tauhid kepada Allah dan beribadah. Pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, tentang hari kiamat, surga dan nikmatnya, neraka dan siksanya, argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti yang rasional pada ayat kauniyah. Yang kedua, penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah dan ketentuan umum lainnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pembelajaran. Yang keempat, suku katanya pendek-pendek dan disertai dengan makna yang mengesankan, pertanyaan singkat, dan menggetarkan hati, sehingga maknanya pun dapat meyakinkan. Ketentuan surah Madaniyah dan ciri khasnya yang pertama yakni setiap surah mengandung faridah atau kewajiban dan had atau saksi atau sanksi maksudnya. Yang kedua, setiap surah menyebutkan tentang hal ihwal orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, setiap surah membicarakan mujadalah ahli kitab. Sedangkan dari segi ciri khas dan gaya bahasanya, yang pertama, penjelasan tentang ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, masalah perang, dan masalah tasyri'. Yang kedua, seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ajakan mereka untuk masuk Islam dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, membicarakan tentang orang-orang munafik, sifat orang-orang munafik, dan membahas tentang rahasia mereka. Yang keempat, pada umumnya ayat-ayatnya termasuk dalam surah yang panjang dan menggambarkan luasnya akidah dan hukum Islam. Sedikit materi dari saya menyadari bahwa dalam pengerjaan tugas, saya masih banyak kesalahan dan kekurangan dari yang tidak paham bagaimana maksudnya tugas tersebut. Namun saya tidak mencoba dengan bertanya kepada teman-teman atau bapak dan menganggap bahwa tugas yang saya kerjakan sudah benar, sudah memenuhi tugas atau kriteria penilaian. Saya mengerjakan tugas semampu saya dengan hasil yang maksimal. Namun saya mampu mengerjakan tugas, tapi saya tidak mampu untuk memberikan atau mematok nilai saya harus A atau B. Dan saya menyerahkan atau mengenai nilai ini, saya menyerahkan semuanya kepada Bapak Miski selaku dosen pengampu untuk memberikan nilai yang terbaik untuk saya. Dan mengenai tugas yang diberikan selanjutnya, saya akan lebih mencermati tugas yang diberikan agar tidak ada kesalahpahaman lagi untuk yang kedua kalinya. Terima kasih kepada Bapak Miski yang sudah memberikan penilaian tambahan untuk akhir semester ini. Dan maaf kalau saya masih kurang dalam pengerjaan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.